Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada. Nah, sekarang materi yang saya akan berikan kepada kalian semuanya adalah isi kandungan Al-Quran ya. Isi kandungan Al-Quran itu apa saja? Yuk kita simak sahabat-sahabatku semuanya. Kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia dari awal diturunkan hingga waktu penghabisan manusia di dunia, baik di bumi maupun di luar angkasa. Akibat kiamat besar ya. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal ya, yaitu ada hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan ya. Intisarinya yaitu sebagaimana berikut ini. Yang ke-1, akidah ya. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak ya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir. Yang kedua, isi kandungan dari Al-Quran adalah ibadah. Ibadah adalah taat ya, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam, yakni seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu ya, itu termasuk rukun Islam yang 5 itu. Selanjutnya membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu menjalankannya. Itu adalah rukun Islam ya sahabatku semuanya. Selanjutnya isi kandungan dari Al-Quran adalah akhlak ya. Akhlak itu apa? Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, apa isi kandungan di Al-Quran? Yang keempat adalah hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia ya, yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis atau beberapa macam ya, seperti jinayat, muamalat, munakahat,
faraid, adzan, jihad ya. Itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya adalah isi kandungan dari Al-Quran itu yang kelima, peringatan atau tazkir ya. Nah, apa itu tazkir atau peringatan? Ya, adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia ya akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka atau wa'id ya. Takzir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmatnya yaitu surga. Di samping itu ada pula gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran atau disebut juga targhib ya dan kebalikannya. Gambaran yang menakutkan dengan istilah lainnya yaitu tarhib ya. Itu ya sahabatku semuanya isi dari kandungan Al-Quran. Selanjutnya apalagi isi dari kandungan Al-Quran? Yang nomor 6 adalah sejarah-sejarah atau kisah-kisah ya. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik ya dari sejarah masa lalu atau dengan istilah lain yaitu i'tibar. Selanjutnya isi dari kandungan Al-Quran yang ketujuh adalah dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, itulah isi dari kandungan Al-Quran ya. Yang pertama adalah pentauhidan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum-hukum, yang kelima peringatan atau tazkir, yang keenam sejarah-sejarah atau kisah-kisah, terus yang selanjutnya dorongan untuk berpikir ya. Nah itu sahabat semuanya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih ya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.